Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan dari sebelumnya, yaitu mengenai IT untuk keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya informasi itu terdiri dari adanya perangkat keras, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, adanya pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Oke, booster. Oke, mulai dari perangkat keras komputer seperti yang sudah pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, yaitu perangkat keras komputer itu terdiri dari perangkat keras ataupun yang mempunyai wujud dan bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dilihat. Dan seperti contohnya, perangkat keras komputer itu ialah monitor, adanya keyboard, mouse, apalagi ada CPU, printer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer atau lebih sering kita kenal sebagai software itu seperti adanya program-program yang ada di dalam sistem komputer. Misalnya kita sedang menjalankan Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu spesialis informasi. Spesialis informasi biasanya ini menggambarkan suatu pegawai perusahaan yang memenuhi yang sepenuh waktunya bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Kemudian informasi dengan kata lain sebagai fokus pada input data maupun output informasi perlu juga pada pengolah informasi seperti information processor yang bertugas untuk mengubah input menjadi output. Nah, pengolah ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak serta orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan ataupun menggunakan suatu sistem. Kemudian juga biasanya saat para manajer perusahaan itu memutuskan untuk menggunakan informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus menyadari bahwa tiap elemen tersebut sebagai sumber daya informasi. Oke, kemudian fasilitas yaitu fasilitas yang tersedia di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Kemudian juga ada database. Database itu berguna untuk sebagai basis data untuk menyimpan seluruh eh, file-file maupun komponen-komponen yang dapat digunakan untuk mengelola informasi atau menghasilkan informasi dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian terakhir informasi ini yaitu seperti biasa sudah kita bahas, informasi adalah hasil dari pengolahan data. Informasi ini penting untuk membantu si manajer untuk mengambil keputusan apa yang harus diambilnya untuk menentukan keputusan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Oke, pengelola sumber daya informasi. Nah, yang mengelola sumber daya informasi suatu organisasi adalah Chief Information Officer atau CIO. Nah, CIO adalah manajer jasa informasi yang menyumbangkan keahlian manajerialnya tidak hanya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya informasi, tetapi juga berbagai area lain seperti dari operasi perusahaan. Nah, peran CIO ini telah menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Nah, peran sentral TI dalam mendukung operasi bisnis CIO juga diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek bisnis dan kemampuan untuk menghubungkan inovasi teknologi dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Kemudian selanjutnya ada end user computing atau EUC. Nah, biasanya end user computing ini berkembang mulai dari tahun 1970-an. Nah, biasanya di sini terdapat kecenderungan meningkatnya minat pemakai dalam mengembangkan aplikasi komputer sendiri. Nah, nama yang diberikan untuk situasi ini adalah end user computing. Jadi, end user computing atau EUC ini adalah pengembang seluruh ataupun sebagian sistem
berbasis komputer oleh para pemakai. End user computing ini atau komputasi oleh pengguna akhir merujuk pada praktik memberikan kemampuan pengguna akhir atau end usernya untuk secara mandiri menggunakan dan mengolah komputasi dan aplikasi tanpa tergantung secara langsung pada departemen IT. UC ini mencakup berbagai teknologi dan alat yang memungkinkan pengguna akhir untuk mengatasi tugas-tugas komputasi mereka tanpa perlu bantuan langsung dari staf IT-nya. IUC ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kontrol dan kemandirian kepada pengguna akhir. Nah, ini memungkinkan bahwa untuk mereka agar lebih efisien dan produktif dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Namun, implementasi IUC juga harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa keamanan dan kepatuhan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Oke, nah, IUC ini berkembang karena adanya 4 alasan. Yang pertama, karena meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Nah, seperti kita ketahui bahwa makin hari pengetahuan tentang komputer itu semakin bertingkat dan berkembang dengan pesat. Kemudian yang kedua, yaitu antrian jasa informasi. Yang ketiga, perangkat keras yang lebih murah. Dan yang terakhir, yaitu perangkat lunak jadi. Oke. Berikut gambaran yang menggambarkan bahwa rantai komunikasi end user yaitu peran spesialis informasi dalam end user computing. Nah, dapat kita lihat bahwa user itu menggunakan komputer melalui spesialis informasi juga tergantung dari pemakai atau user yang menggunakan dari komputernya. Nah, para pemakai itu tidak bertanggung jawab penuh dalam eh, pengembangan sistem, tetapi pemakai akan bekerja dengan para spesialis formasi bersama-sama untuk mengembangkan suatu sistem. Dalam konsep UC ini, berarti spesialis informan itu akan lebih banyak melaksanakan peran konsultasi daripada sebelumnya. Nah, gambar sebelum ini menggambarkan bahwa satu skenario end user computing di mana pemakai mengandalkan dukungan para spesialis informasi hingga tingkat tertentu. Hal ini disebut dengan rantai komunikasi end user computing. Oke, selanjutnya tingkat kemampuan pemakai akhir. Nah, kemampuan pemakai akhir ini dibagi menjadi 4, mulai dari pemakai akhir tingkat menu, kemudian pemakai akhir tingkat perintah, yang ketiga itu pemakai akhir tingkat programmer dan personil pendukung fungsional. Oke, kita bahas pertama mulai dari pemakai akhir tingkat menu. Nah, ini biasanya pemakai itu berinteraksi dengan perangkat lunak yang sudah jadi. Pemakai akhir tingkat menu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan menu level end user adalah konsep yang berkaitan dengan cara pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak ataupun sistem. Nah, pemakai akhir tingkat menu ini menunjukkan bahwa interaksi antara pengguna dan sistem itu dilakukan melalui antarmuka pengguna berbasis menu, di mana pengguna dapat memilih opsi ataupun perintah tertentu dari perusahaan yang ditampilkan. Nah, meskipun pemakai akhir tingkat menu ini biasanya digunakan dalam beberapa konteks tren dalam melakukan pengembangan perangkat lunak saat ini seperti terfokus pada antarmuka pengguna yang lebih intuitif seperti antarmuka yang grafis melalui sentuhan ataupun touchscreen dan penggunaan perintah suara. Oke, selanjutnya yang berikutnya itu memakai akhir tingkat perintah atau command level end user. Nah, pemakai ini tidak hanya menggunakan perangkat lunak jadi, tetapi juga dapat menggunakan bahasa perintah dari perangkat lunak yang digunakan. Seperti contoh menggunakan perintah-perintah seperti sum, average, dan lain-lain dalam Microsoft Excel. Nah, pemakai akhir tingkat perintah ini adalah konsep di mana pengguna berinteraksi dengan suatu sistem atau perangkat lunak menggunakan perintah-perintah teks ataupun sintaks perintah tertentu. Dalam konteks ini, biasanya pengguna itu memberikan instruksi melalui baris perintah atau antarmuka teks untuk menjalankan suatu tugas ataupun operasi tertentu pula.
Nah, interaksi ini biasanya melibatkan pengetikan perintah coding-coding secara langsung. Nah, pengguna akhir tingkat perintah ini umumnya cocok untuk situasi di mana kontrol yang tinggi dan eksekusi cepat diperlukan, terutama oleh pengguna yang memiliki pemahaman teknis yang baik. Namun, untuk pengguna umum antar grafis seringkali lebih ramah ataupun mudah untuk dipahami. Oke, selanjutnya yaitu pemakai akhir tingkat programmer. Nah, pemakai menggunakan jasa pemrogram atau pemrograman seperti HTML, Visual Basic, Java, dan lain-lain untuk mengembangkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, pemakai akhir tingkat program ini merupakan konsep di mana pengguna berinteraksi dengan sistem atau perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman ataupun eh, coding-coding untuk menjalankan tugas dan operasi tertentu. Dalam hal ini, pengguna memiliki pengetahuan teknis untuk keterampilan pemrograman yang memadai untuk membuat ataupun mengeksekusi kode program yang dibutuhkan. Pemakai akhir tingkat programmer ini biasanya terlibat dalam tugas-tugas yang membutuhkan tingkat kontrol dan konstuminasi tinggi. eh, untuk akhirnya mereka itu dapat merancang solusi khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemampuan untuk menggunakan program memberikan fleksibilitas yang tinggi, tetapi juga memerlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam. Oke, personil pendukung fungsional atau fungsional support personal ini merupakan eh, personil yang mensupport area pemakai tertentu dalam menjalankan aktivitas bisnis, kemudian melaporkan kegiatan pada manajer unit bisnis. Nah, ada dua manfaat dari end user computing ini. Yang pertama yaitu untuk menyeimbangkan kemampuan dan tantangan. Artinya pemindahan beban kerja, yaitu pengembangan sistem ke pemakai membuat para spesialis informasi dapat berkonsentrasi pada sistem yang lebih kompleks. Kemudian untuk mengurangi kesenjangan komunikasi, artinya kesulitan komunikasi antara pemakai dan spesialis informasi mengganggu proses pengembangan sistem. Nah, dengan membiarkan pemakai mengembangkan aplikasi mereka, maka kesenjangan komunikasi itu tidak akan terjadi lagi. Oke, selanjutnya manajemen sumber daya informasi atau information research management. Ini merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkat dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari pemakai. Nah, pendekatan yang paling efektif bagi perusahaan dalam menerapkan ERM ini atau Information Research Management ini, yaitu dengan mengembangkan suatu rencana formal yang harus diikuti oleh setiap orang. Nah, agar semua perusahaan dapat mencapai ERM ini, maka harus terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari kesadaran bahwa keunggulan kompetitif itu hanya dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang full. Kemudian kesadaran juga bahwa jasa informasi adalah suatu area fungsional dan kesadaran bahwa CIO itu adalah eksekusi puncak dan perhatian pada sumber daya informasi perusahaan sangat saat membuat perencanaan strategis, kemudian rencana strategis formal untuk sumber daya informasi dan strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Nah, sekian dulu pertemuan kita di minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita sudah bertemu di pertemuan kelima, artinya sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Di pertemuan pekan kelima kita akan melaksanakan kuis. Untuk materi kuisnya mulai dari pertemuan satu sampai pertemuan keempat. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.